Nggak apa-apa jadi Mulyono 2, Mulyono 3, Mulyono 4, karena memang nama saya adalah Mulyadi. Anda itu jangan napi, ya. Katakan akan jadi yang menggunakan warganya sendiri. Saya lapornya ke Pak Ono nih. Pak Ono langsung ya, Pak Ono ya. Tindak lanjut ya. Ini nih, ini 6 tahun bendungan irigasi jebol, lapor Pak Ono, bukan lapor Kang Dedi. Seru nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya lapornya ke Pak Ono nih. Pak Ono langsung ya, Pak Ono ya. Tindak lanjut ya. Ini nih, ini irigasi yang mengairi sawah warga sekitar 15 hektar. Sudah beberapa kali pengajuan tapi belum ada tanggapan. Mohon direalisasi ya Pak ya. Ini jalur irigasi loh Pak, ke sana tuh. Itu sawahnya lokasi yang 15 hektar itu di sana Pak. Jadi saya mohon tanggapannya ya Pak ya. Tinjau lokasinya Pak Ono. Di Desa Bang Bayang Pak, Cianjur nih. Cianjur, saya tunggu ya Pak konfirmasinya. Terima kasih. Ini serius, ntar dulu. Apa Anda ingin mengatakan apa sih pada bagian ini sebenarnya? Ya kan kebanyakan dana-dana pemerintah itu kan digunakan hanya kegiatan rutin. Oke. Kan kebanyakan pembangunan itu infrastruktur wilayah tidak menjadi fokus utama kan? Kan kebanyakan lebih banyak pada kegiatan, semua kegiatan saya lihat itu berbasis hotel. Pertemuan petani di hotel, penanganan kemiskinan di hotel, pengembangan keluarga berencana semua di hotel, semuanya isinya rapat-rapat. Seberapa banyak pun anggaran yang kita miliki kalau dibuat seperti itu tidak bisa. Nah, bagaimana? Loh, gubernur itu punya otoritas untuk melakukan evaluasi terhadap anggaran kabupaten kota. Dia punya kewenangan itu. Kewenangan itu. Oke. Kan gampang. Gubernur punya otoritas. Kalau nyusun APBD, bupatinya panggil, kepala dinasnya panggil, paparan dong. Lu mau bikin apa nanti? Kita sodorin data. Di kabupaten kamu tuh SD-nya roboh, jalan kampungnya jelek-jelek, bangunan irigasinya rusak, puskesmasnya, peralatannya sudah tidak memadai, mobil ambulannya mogok terus. Ini kebutuhan publik, listriknya belum terjangkau 100%. Yang punya MCK masih sedikit, masih ada yang BAB di depan rumah. Maka begini, saya ingin kabupaten Anda semua anggaran difokuskan ke itu tahun ini. Kan bisa dong difokus itu. Sisanya kita kirim, bentuknya ini. Selesai Pak. Saya katakan, saya sanggup ngeberesin ini hanya dalam waktu 3 tahun. Apa yang Anda selesaikan dalam 3 tahun? Infrastruktur rapi, urusan warga yang tidak punya MCK beres, puskesmas bosan nanti rapi, nggak akan ada lagi nanti orang Sukabumi, orang Kuningan harus ngantri di Hasan Sadikin 6 bulan untuk nunggu operasi. Kan problem orang Jawa Barat, penduduknya banyak, rumah sakit andalannya Hasan Sadikin 1 di Bandung. Bijak sekali. Mau operasi ngantri 8 bulan. 10 bulan, saking panjangnya. Itu kan bisa dibikin solusi. Nggak usah lagi provinsi pengen tampil punya kelembagaan sendiri. Nggak usah. Rumah sakit ini saya akan bikin ruangan khusus untuk paru-paru di kabupaten ini. Kabupaten ini untuk jantung. Kabupaten ini bedah syaraf. Kabupaten ini nih. Dalam 5 tahun ke depan, mana anak-anak Jawa Barat yang harus saya sekolahkan kedokteran spesialisasi untuk jurusan-jurusan yang tidak ada di Jawa Barat di rumah sakit. Saya penuhin. Selesai Pak. Uang negara cukup, saya sudah tahu itu jumlahnya. Dan itu cukup 3 tahun. Cukup 3. Dengan tangan di bawah. Paham kan kenapa Ono dan DPRD Jabar sibuk urus KDM? Ternyata ini guys. Borgol dan mengenakan rompi tahanan, SG anggota DPRD Jabar digiring petugas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ke mobil tahanan. Tersangka diduga mengemplang dana hibah untuk para atlet penyandang disabilitas dengan kerugian negara sebesar 5 miliar rupiah. Tersangka akan ditahan di rutan Kebonwaru selama 20 hari ke depan dan dijerat pasal korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Mantap. Nggak apa-apa jadi Mulyono 2, Mulyono 3, Mulyono 4, karena memang nama saya adalah Mulyadi. Bagaimana Tempo menikmati wawancara saya berjuta-juta penonton meskipun saya menjadi Mulyono 2. Tapi bagi saya nggak apa-apa jadi Mulyono 2, Mulyono 3, Mulyono 4, karena memang nama saya adalah Mulyadi. Tanggapan santai. Udahlah, marketing yang terbaik hari ini adalah YouTube dan TikTok. Nggak ada yang bisa menyaingi hari ini. Senggol narasi Tempo. Udah nggak ada. Dan tayangan di media mainstream di channel YouTube-nya itu ngambil dari tokoh-tokoh yang populer hari ini, dari presiden, dari tokoh yang lain. Mungkin saya tokoh yang keberapa paling ujung.
itu yang mereka, ini Pak Helmi Yahya, hari ini tuh jujur aja, mereka tuh butuh pada orang-orang yang setiap hari digemari oleh publik, karena dari situ ya viewer didapat. Bagaimana Tempo menikmati wawancara saya berjuta-juta penonton, meskipun saya menjadi Mulyono 2. Tapi bagi masa kita duduk enak di sini ruang AC, Pak, makan enak, Pak, kita nggak mikirkan itu rakyat desa itu makan susah, Pak. Rumahnya nggak jelas, Pak, pencarian nggak jelas, Pak, kita harus tanggung jawab itu, Pak, dunia akhirat itu, Pak. Jadi kita harus keras, Pak. Kalau demi keadilan kita nggak usah takut, Pak. Kalau demi rakyat kita harus berani, Pak, apapun itu halangannya, Pak. Benar, Pak. Ya, ini baru pemimpin. Apa juga yang mau kita cari, ya kan? Coba kalau menteri desa dia ego. Masyarakat Jawa Barat, selamat. Anda telah memilih dengan benar. Khusus bagi Jawa Barat. Siap-siaplah masyarakat Jawa Barat untuk bersama dengan gubernur hebat ini melakukan sesuatu agar kemudian jelas Jawa Barat mau kemana. Dan lebih terkhusus lagi bagi teman-teman yang mengambil posisi sebagai ASN atau apapun di sana sebagai penyelenggara negara, tampaknya benturan budaya dalam hal pelayanan publik itu akan terjadi, dan kalian harus menyesuaikan diri. Sebab di forum ini saya mengatakan bahwa sejujurnya saya menyetujui seluruh argumen Pak Gubernur tadi. Masyarakat Jawa Barat, selamat, Anda telah memilih dengan benar. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini. Kang Deddy Mulyadi disebut lembetura oleh anggota DPR. Sangat disayangkan seorang anggota DPR menggunakan istilah merendahkan. Kritik adalah bagian demokrasi, tetapi saat kritik berubah menjadi serangan personal yang tidak berkelas, hal ini mencederai etika dan martabat lembaga negara. Sebagai wakil rakyat, DPR semestinya menunjukkan keteladanan dalam berkomunikasi. Anggota DPR justru mengeluarkan kata-kata yang tidak mencerminkan sikap negarawan. Pernyataan seperti itu hanya mempertegas bahwa sebagian anggota DPR lebih sibuk mempertahankan gengsi pribadi daripada membuka ruang dialog konstruktif. Jika seperti itu, kapan rakyat bisa percaya bahwa DPR benar-benar bekerja untuk rakyat? Sudah saatnya DPR introspeksi jika memang bekerja untuk rakyat dan peduli. Anda itu jangan napi, ya. Nah, perkataan akan jadi yang menggunakan. Waduh, ibu ini. Rakyat Jawa Barat tidak akan kaya oleh bansos. Rakyat Jawa Barat tidak akan makmur dikasih bantuan. Analisis saya, orang yang keterusan dikasih bantuan bukannya maju malah makin ancur-ancuran. Kan Deddy Mulyadi waktu kampanye di Kabupaten Bogor, khususnya di Sading Pasar, itu berbagi sembako, beras, minyak. Anda itu jangan napi, ya. Jadikan Deddy Mulyadi raja sekalian. Ya, presiden saja bekerja dengan DPR. Nah, ini gubernur nggak mau. Jadikan Deddy Mulyadi raja sekalian. Agar apa? Dia bisa seenaknya. Ya, dia bicara apapun menjadi keputusan dan menjadi regulasi. Itulah sindiran-sindiran yang dilontarkan oleh KDM atau Kang Deddy Mulyadi tentang majalah Tempo yang menamai habislah Mulyono terbitlah Mulyadi, dan masyarakat mengadu tentang bendungan irigasi yang jebol. Sudah 6 tahun nggak ada respon. Pak Ono, mana Pak Ono? Dicari masyarakatnya tuh. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.